dan keterangannya mendukung pihak. Gimana itu saksi? Mantan santri, Atau bukan proses salah satunya. Ada berapa saksi berarti Pak yang hari ini hadir? Ada 2. Ada 2 saksi. Rencananya 5 ya Pak awalnya? Rencananya 5, yang hadir 2. Kira-kira yang membuat keterangan dia menjadi menguatkan kira-kira Ya berkesesuaian dengan keterangan saksi. Maksudnya dia melihat atau bagaimana Pak? Saya tidak bisa masuk ke materi. Hadir di situ Pak. Ya. Pak, kalau 2 saksi yang kemarin hari Jumat itu kan memberikan kesaksian yang beda dengan saksi lain. Ya. Yang hari ini melakukan yang sama atau gimana? Tidak, ini mendukung pembuktian. Pak, dari 3 saksi yang tidak terkonfirmasi hadir itu katanya kenapa Pak? Belum ada keterangan sampai sekarang. Tidak ada pemberitahuan lebih lanjut. Rencananya sidang lagi kapan Pak? Hari Kamis Besok. tanggal 8. Ya. Masih dengan agenda mendengarkan saksi ya Pak ya? Masih saksi. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Jaya, Pak Jaya selaku apa Pak? kasih pidung. Oke. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih ya. Sudah Pak. Pak Gede, Pak Gede, gimana Pak Gede? Gimana Pak? Ya, 2 saksi ini saksi yang tadi kita tanya di persidangan. Yang satu memulai dari mendengar desas-desus. Ini basisnya model baru lagi, desas-desus. Lalu karena ada desas-desus itu, kemudian dia mengajak temannya untuk menanyakan korban. Lalu mereka bikinlah pertemuan di kafe. Itu ceritanya. Jadi dia tahunya peristiwa yang didakwakan itu dari situ. Yang satu lagi dia bersaksi, dia mendengar, ya itu juga dia lupa ada 2 nama yang disebutkan. Kalau nggak si A, si B, cerita tentang korban, bukan dari korban langsung. Jadi ya bingung juga kita kan. Makanya hanya diperiksa bersamaan aja dua-duanya, yang memang secara kualifikasi sebenarnya yaitu saksi berawal dari desas-desus. Yang satu lagi bahkan dia tidak pernah menanyakan ke korban langsung. Itu yang perempuan. Dia tidak pernah menanyakan ke korban langsung, tapi taunya dari pihak lain. Itu saksiannya. Makanya kami tadi meminta kepada majelis hakim kalau bisa hadirkan saksi-saksi yang disebutkan di dalam dakwaan lebih dulu, sehingga rangkaian cerita itu bisa nyambung. Misalnya nih, di rangkaian itu kan disebutkan peristiwa yang kedua. Peristiwa kedua kan berlangsung dini hari, bahwa di atas jam 10 itu ada pertemuan di sebuah warung wedang jahe apa wedang itu ada orang disebutkan, hadirkan dong dulu, itu bener nggak? Terus yang kedua, setelah dari itu katanya ada orang naik sepeda motor mengantarkan dia ke lokasi, itu kan saksi fakta, hadirkan dong, bener nggak itu? Lalu setelah sampai di lokasi katanya ada banyak orang di situ, laki perempuan, menurut pengakuan saksi, siapa kira-kira itu, hadirkan toh. Kemudian di situ juga katanya dia disuruh menyiapkan kopi, wedang apa minuman kopi. Siapa yang menyuruh? Hadirkan dong. Kan ini satu rangkaian peristiwa. Kok yang ini nggak hadir? Malah yang hadir itu yang dilindungi LPSK yang tidak ada kaitan. Semua bahasanya adalah saya mendapat cerita dari gitu loh. Makanya tadi kami minta secara khusus, tapi majelis hakim menyampaikan itu kewenangan JPU. Tapi saya bilang, ini kan ada di BAP gitu loh. Ada di BAP, kalau bisa dihadirkan dong untuk mencari kebenaran yang benar gimana. Tadi akhirnya diharapkan, majelis hakim kami pun berharap itu bisa dihadirkan. Tadi JPU menyampaikan bahwa akan ada sekitar 5 saksi lagi dari pihak JPU untuk mempercepat proses ini. Ya kami tunggu dulu. Kalau ternyata 5-5-nya isinya hanya mendengar cerita juga, kan kasihan terdakwa toh. Dia sudah di dalam penjara, anaknya 4 di luar, isinya harus ngurus semua. Sementara kita harus mengendalami kasus hukum seperti itu gitu. Jadi kami minta tadi, tapi hakim membuka opsi juga. Seandainya itu tidak ini, mungkin bisa melalui penetapan atau bagaimana hakim akan menghadirkan. Karena saya bilang
tolong dong ceritanya biar utuh dulu. Kalau sudah selesai cerita utuh, bolehlah saksi yang lain-lain untuk menambah. Nah, berarti dua orang yang hari ini berarti tidak sesuai dengan yang ada di dalam surat dakwaan atau kayak gimana ini? Ini ada di dalam BAP, tetapi tadi keterangannya yang laki-laki dia berawal taunya dari desas-desus. Saya sampai kejar, masa desas-desus turun dari langit kan tidak? Pasti ada orang yang ngomong kan, siapa sih yang memberitahu dia? Dia bilang lupa, kan susah. Setiap kita kejar saksi-saksi ini selalu jawabnya lupa, tidak ingat. Kan susah kita kejar, tapi dia menarasikan sesuatu yang hebat. Sampai akhirnya kemudian dia menyatakan ada pertemuan di kafe bersama korban. Sampai saya cerita, oh ini korban ini pemalu apa trauma atau bagaimana dengan nasibnya menghadapi itu, kok banyak sekali ketemu orang bercerita gitu loh. Kan aneh kan? Biasanya kalau orang mengalami musibah anggaplah pemerkosaan kan trauma. Dia nggak mau datang ketemu di kafe lagi, dijemput di pasar, ketemu di kafe bercerita panjang lebar berjam-jam. Kok kayaknya ya ini logika kita jadi nggak ini, makanya saya kejar. Akhirnya dia berkilah bahwa dia lebih banyak mendengar, temennya yang lebih banyak bertanya. Saya minta temannya ini dihadirkan di sini. Saya minta juga tadi tolong hadirkan temannya ini, kan susah kita bercerita, orangnya nggak ada di sini. Dicatut aja namanya sama dengan saksi yang awal yang mengaku ritual mandi kemben Sidomukti itu. Kan nama dua orang itu dicatut. Untungnya dua orang yang dicatut ini menjadi saksi kemarin, dia bantah dua-duanya. Jangan sampai seperti itu juga, karena ini kan mencatut dua nama lagi. Dua nama yang dia ajak duduk di kafe bersama korban, mendengar ceritanya. Tapi dua-duanya saya tegaskan, dua-duanya tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak ada di tempat kejadian. Dua-duanya mengakui itu. Salah satu saksi ini ada hubungan dengan korban? Tidak. Malah yang perempuan itu taunya dari orang lain, bukan dari korban. Ya. Pak Gede tadi kan bilang kalau selama ini saksi dari JPU belum ada yang sesuai surat dakwaan. Ada yang terstruktur menyambung, ada bukan tidak sesuai. Antara korban, dua yang masuk interview dan dua yang kemarin juga interview. 5 berarti. Ada 5, mereka sama-sama diinterview, tetapi tidak sesuai dengan dakwaan. Sama-sama diinterview. 4 itu mengakui dirinya diinterview di teras Gubuk Cokro Terapi. 4 orang dirinya. Hanya 2 orang mengaku 1 orang ini ada di dalam Gubuk Cokro Kembang. 2 orang ini, tetapi dia tidak ikut di interview waktu hari itu. Aneh kan? Dia tidak ikut di interview hari itu, tapi dia mengakui ini ada di Cokro Kembang. Yang 2 lagi yang kemarin bersaksi, dia berurutan bersaksi. 1 di teras Cokro Terapi 5-10 menit, yang kedua juga di teras Cokro Terapi, Gubuk Cokro Terapi di terasnya, dan dua-duanya ini menyatakan melihat korban di interview di tempat yang sama mereka. Gitu. 5-10 menit juga. Pak menegaskan aja, dari surat dakwaan ada berapa peristiwa dan ada berapa saksi? Dan menurut Pak Gede mana yang belum hadir atau berapa jumlah yang belum hadir? Ada 2 peristiwa. Peristiwa pertama itu yang proses interview itu tabrakan. Pertama tabrakan tempus deliktinya, waktunya. Yang satu bercerita bahwa dia dari pulang kuliah di atas jam 9, dia ke Puri Pandaan sampai jam 12 siang. Itu peristiwanya. Yang saksi yang interview yang lain mengatakan tidak, dia berangkat pagi dan di interview jam 10-11 siang. Yang korban di interview jam 11 sampai jam 12, tetapi dia mengaku dari kemarinnya malam. Nah, saksi yang tadi cerita beda lagi. Saksi tadi cerita waktu dia proses interview pertama, dia berangkatnya lepas maghrib. Beda lagi. Makanya ini waktu saja sudah ada 3 untuk peristiwa pertama. Kemudian peristiwa yang kedua itu belum terukur sama sekali, karena tidak ada satupun saksi tambahan yang dihadirkan di dalam cerita itu. Kalau dibaca di dalam dakwaan itu kan ada cerita dia bertemu dengan seseorang, menunjukkan ada WA ancaman, kemudian ada orang naik motor mengantarkan dia, kemudian ketemu orang di lokasi, kemudian disuruh menyiapkan kopi. Ini semua tidak ada dihadirkan sampai sekarang. Sehingga gimana kita mengkonstruksikan peristiwa kedua sebagai peristiwa yang utuh, kan jadi susah. Jadi kita minta, jadi bukan apa-apa, kita ingin biar clear lah, seperti apa sih cerita sebenarnya gitu. Itu, jadi ada 2 peristiwa, 1 peristiwa dihadirkan dengan 3 waktu yang berbeda, dengan saksi yang ada.
kemudian dengan tempat yang juga berbeda. Sama-sama lokasi yang di Puri, tetapi lokasi interviewnya berbeda. Nah, yang kedua, belum sama sekali terkoneksi cerita itu. Dari nama-nama yang disebutkan di dalam dakwaan belum dihadirkan. Ada berapa nama Pak total? Itu berarti kan yang melihat chat, yang diajak melihat chat ancaman, terus disuruh dia berangkat, yang menyebut naik motor, kemudian yang di lokasi yang menerima dia, kemudian disuruh menyuguhkan kopi. Minimal ada 3 saksi yang ya itu 3. Dan saksi yang ini saya tanya, dua-duanya tidak pernah dipanggil oleh penyidik, tetapi langsung didatangi penyidik ke rumahnya, di tempat kerjanya. Langsung di tempat kerjanya dia datang tanpa panggilan. Artinya Di BAP di tempat kerja tanpa ada panggilan, langsung penyidiknya datang. Oke, artinya dua nama yang hari ini ada dalam surat dakwaan. Ada dalam enggak ada. Oh, enggak ada. Ada dalam BAP ada, tapi dalam dakwaan enggak ada. Oke. Makasih, Pak. Iya.